kesempatan ini juga kami laporkan kepada Bapak Gubernur, selain SLB Pancakasih yang dirubah status, tetapi Dinas Pendidikan juga melakukan langkah-langkah untuk menghadirkan satuan pendidikan khusus di 5 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Pondama, Kabupaten Fakfak, dan juga Kabupaten Kaimana. Tenaga pengajar, dan juga tahun ini, puji Tuhan, bahwa kita sudah memulai dengan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan yang saya sebutkan tadi, yang baru kita rintis. Karena dengan demikian kita bisa menjawab semua kebutuhan dan keperluan yang diperlukan oleh anak-anak disabilitas yang ada di wilayah yang saya sebutkan tadi. Dan pada kesempatan ini, di dalam proses ini masih banyak kekurangan yang dihadapi, yaitu sarana prasarana yang belum tersedia dengan baik. Kemudian yang kedua adalah penyediaan tenaga pendidik, guru yang berspesifikasi SLB. Bapak Gubernur, kami laporkan bahwa untuk mencuri spesifikasi SLB itu sangatlah sulit untuk kita dapatkan. Mungkin guru-guru umum ada, tetapi yang khusus sulit kita dapatkan. Nah, dengan itu, dengan kekurangan yang ada, maka pada tahun anggaran 2025 kami mengangkat dan mengutus guru-guru honor untuk mengikuti pendidikan singkat di Yogyakarta. Dan mereka sudah kembali dan sementara ada di kabupaten masing-masing, dan proses kegiatan belajar itu sementara berjalan. Dan walaupun belum ada sekolah sementara dibangun, kami masih kontrak rumah. Untuk sementara digunakan sambil membenahi segala sesuatu yang kurang. Nah, oleh karena itu, ini merupakan suatu langkah maju bagi kita untuk menyediakan layanan pendidikan khusus yang berkualitas bagi anak-anak disabilitas. Perlu kami laporkan juga bahwa hari ini SLB ini memiliki siswa disabilitas sebanyak 68 siswa. Kemudian untuk Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 18 anak disabilitas. Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 18 anak disabilitas. Kemudian Kabupaten Teluk Pondama sebanyak 17 siswa, Kabupaten Fakfak sebanyak 34 siswa, dan Kabupaten Kaimana sebanyak 26 siswa. Itu yang sudah mendaftarkan diri dan sementara dalam proses pembelajaran. Dan pada kesempatan ini perlu kami laporkan juga bahwa pendidikan sejak tahun 2005 nanti dilaporkan secara lengkap oleh Bu Ketua Yayasan tentang bagaimana berdirinya sekolah ini sampai dirubah menjadi sekolah negeri. Nah, ini ada banyak saksi kita di sini dan mereka bisa merelakan sekolah ini kita bisa rubah dengan penyerahan aset dan segala macam mereka miliki untuk kita tingkatkan lebih baik bagi ini, untuk layanan pendidikan berkualitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dasar pelaksanaan kegiatan tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kelembagaan dan DPA Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat tahun 2025. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah silaturahmi dan kebersamaan antara Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Ketua dan jajaran Yayasan Pancakasih, Kepala Sekolah, para guru murid dan orang tua murid, serta masyarakat di sekitar lingkungan sekolah untuk bersama-sama merawat dan menjaga keberlangsungan operasional sekolah SLB ini.
menyampaikan pesan kepada masyarakat Kota Manokwari dan sekitarnya bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat telah menghadirkan Satuan Pendidikan Khusus Disabilitas Negeri di Kota Manokwari sehingga mempermudah orang tua dan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya yang berkebutuhan khusus di SLB Negeri Manokwari. Juga menjadi momentum untuk kita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kita kepada pembina dan seluruh yayasan Pancakasih yang dengan kerelaan hati dapat menyerahkan pengelolaan sekolah ini sepenuhnya kepada pemerintah provinsi untuk dikembangkan selanjutnya. Ibu Hajar, ada Ibu Mami baru naik haji, kepala sekolah sebelumnya, ya. Yang dari beliau-beliau SLB Pancakasih, ya. Dan yang kami hormat Tuan Guru dan tenaga tata usaha kepada Tuhan, Senin 28 Juli tahun 2000, setiap orang tua kita berharap dengan cakupan kualitas pendidikan yang baik, anak-anak berkebutuhan khusus setara dan membantu anak-anak yang mempunyai perbedaan dalam kemampuan belajar atau perkembangan untuk mencapai potensi penuh baik secara akademis maupun sosial. Karena layanan pendidikan ini adalah layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dari anak tersebut dalam kemampuan belajar atau perkembangan yang mereka miliki. Bapak Gubernur dari konsep di atas dan diperhadapkan pada kondisi real yang terjadi di tahun 2025 di Kabupaten Manokwari, berkumpullah orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan anak berkebutuhan khusus. Dan izinkan kami selaku Ketua Yayasan Pendidikan Pancakasih menyampaikan sedikit informasi tentang keberadaan Yayasan Pancakasih, Yayasan Pendidikan Pancakasih yang bernaungnya SLB Pancakasih. Awal mula berdirinya Pancakasih dikoordinir oleh Ibu Mami Karsuan yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji, ya. Sebagai orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, lalu bersama-sama dengan para orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus, mereka mendata anak-anak kebutuhan khusus di sekitar Kota Manokwari, di Sanggeng, Posi yang padat-padat penduduk, dan telah terdata 12 anak usia sekolah dengan berbagai ketunaan, yaitu tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan autis. Bersama dengan para orang tua ABK, mereka melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Papua Barat dan dinas-dinas terkait, yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Ya. Lalu pada tanggal 18 Mei 2006, Ibu Mami dengan tim melakukan pertemuan dengan Ibu Farina Wasaraka dan Bapak AR Wasaraka untuk mendapat arahan untuk berdirinya SDLB di Manokwari. Dan pada tanggal 26 Mei 2026, para orang tua bersama beberapa yang peduli terhadap anak berkebutuhan khusus membentuk Forum Anak Berkebutuhan Khusus yang diketuai oleh Ibu Farina Wasaraka. Ya. Berangkat dari forum ini, beroperasilah pada tanggal 14 Agustus 2006 dengan meminjam ruang belajar di keluarga Bapak Haji Ismail, Jalan Trikorawosi. SDLB Pancakasih memulai kegiatan belajar mengajar dengan pengajar dari guru-guru PLB
relawan, dan mereka yang peduli anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu yang kami hormati, pengurusan pendirian Yayasan Pancakasih dengan nomor akta 13 dan pada tanggal 12 September 2006 mendapat izin operasional SDLB dari Dinas Pendidikan Dasar dan Prasekolah Kabupaten Manokwari dengan nomor 047/Romawi 9/PDPS MKW 2006. Dan pada periode 2006 ke 2012 yayasan ini dipimpin pertama oleh Ibu Farina Wasaraka, lalu kemudian yang kedua adalah Ibu Dr. Anda TK Kambu. Namun karena kesehatan Ibu TK Kambu meninggal, lalu ada sempat kekosongan yang ada di dalam yayasan ini, dan pada sekitar tahun 2013 dilakukan musyawarah yayasan dan terpilih saya Sri Waninda selaku ketua yayasan sampai sekarang. Bapak Gubernur yang kami hormati, seiring dengan pengembangan SDLB harus mengakomodir siswa SMP dan SMA. Namun izin yang kami miliki adalah sebatas SDLB. Tadi telah disinggung oleh Bapak Kabid SMA. Akhirnya untuk ujian SMP dan SMA kami menginduk kepada SLB Kota Sorong. Ya. Dan pada tahun 2018 tanggal 22 Februari Yayasan Pancakasih dalam pembaharuan akte notaris mengalami perubahan nama menjadi Yayasan Pendidikan Pancakasih, dan berangkat dengan akta notaris yang baru ini kami melakukan upaya-upaya pengurusan perubahan izin operasional SDLB Pancakasih untuk ditingkatkan menjadi SLB Pancakasih. Dan pada tanggal 20 Maret 2023 dengan nomor 570/44/DPMTSP-Romawi 1/Romawi 3/2023 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Papua Barat bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, bijak pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tentang tahun 2006 tentang 16 tentang penyandang disabilitas menegaskan bahwa hak ABK untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di semua jenis, semua jalur dan jenjang pendidikan. Dengan keterbatasan daya dan dana yang tersedia pada yayasan, kami kurang mampu memenuhi semua jenis ketunaan pada anak kebutuhan khusus yang ada di Manokwari. Memikirkan pengembangan SLB selanjutnya dan dengan harapan tentunya dapat mengakomodir ketunaan-ketunaan lainnya, sehingga semakin akan banyak anak-anak kebutuhan khusus dapat menikmati pendidikan yang layak, sehingga mereka bisa menjadi mandiri di tengah-tengah masyarakat. Maka kami, para pengurus di bawah pimpinan Bapak Pembina, mengikhlaskan SLB Pancakasih menjadi SLB Negeri Terpadu Provinsi Papua Barat. Akhir tahun 2023 dan resminya bersama dengan Dinas Pendidikan secara intensif kami melakukan percakapan mulai dari Januari 2024. Dan pada tanggal 2 April
Di ruang kelas SLB Pancakasih, yayasan mengalihkan tanggung jawab SLB Pancakasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi lampiran penyerahan aset dan guru yang tersedia. Jadi inilah aset kami serahkan kembali kepada Dinas Pendidikan bersama dengan guru yang tersedia, dan kondisinya waktu itu guru kami adalah guru honor semua. Harapan kami ya kalau untuk PNS mungkin ada beberapa, tapi yang beberapa akan diakomodir menjadi P3K. Ya. Itu harapan kami dengan adanya tenaga yang tersedia yang ada pada kami. Hadirin yang kami hormati, untuk menjadi ketahuan mengelola dan mengabdi pada yayasan ini, bagian dari kami melakukan ibadah kami. Tentunya secara pribadi dan selaku ketua yayasan, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih karena para pengurus ini mereka bekerja dengan tidak diberi gaji. Saat itu kami hanya concern mencari dana untuk membayar gaji guru, ya. Sedangkan gaji pengurus adalah terima kasih. Ya. Hari ini SLB Pancakasih boleh beralih status menjadi SLB Negeri Terpadu yang akan ada dalam Provinsi Papua Barat. Tentunya pelayanan lainnya akan tersedia dari yang sekarang, dan Yayasan Pendidikan Pancakasih juga akan tetap ada, tetapi dengan pelayanan lainnya yang barangkali mungkin nanti juga akan mendukung SLB dan pelayanan jenis pendidikan lainnya. Tentunya harapan kami, dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk keberlangsungan Yayasan Pendidikan Pancakasih. Terima kasih kepada Ibu Guru Kepala Sekolah di bawah pemerintah Provinsi Papua Barat. SLB Negeri Terpadu akan menjadi wadah bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan pelayanan semua jenis ketunaan yang dibutuhkan. Dan akhirnya SLB Negeri Terpadu memberi manfaat bagi masyarakat Manokwari di Provinsi Papua Barat yang ada beberapa anak yang mungkin belum terdata. Mereka banyak sekali tetapi belum nampak. Tapi dengan keberadaan SLB Negeri, mereka akan tertarik dan membawa anak-anaknya untuk disekolahkan di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Indonesia dihadapkan pada tantangan eksternal berupa hadirnya revolusi industri 4.0 yang bertumpu pada cyber physical system dengan didukung oleh kemajuan teknologi berbasis informasi, pengetahuan, inovasi, dan jejaring yang menandai era penegasan munculnya abad kreatif, sehingga kurikulum menjadi fleksibel yang dapat berubah untuk kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum di SLB Pancakasih Manokwari memiliki tantangan ke depan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat berkontribusi pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sekolah luar biasa, disingkat SLB, adalah lembaga sekolah khusus yang di dalamnya terdiri dari SDLB, SMPLB, dan SMALB. Peserta didik di SLB Pancakasih tahun ajaran 2024-2025 berjumlah 64. Dengan berdasarkan hasil identifikasi yang dilaksanakan pada saat peserta didik masuk di SLB Pancakasih adalah peserta didik yang mengalami hambatan tunanetra 3 siswa, tunarungu 11 siswa,
tunagrahita 34 siswa, tunadaksa 3 siswa, autism 5 siswa, dan multiketunaan 8 siswa yang tersebar di jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB. Tenaga pendidik dan kependidikan untuk menunjang terlaksananya layanan pendidikan di SLB Pancakasih. Peran pendidik dan tenaga pendidikan sangat penting agar penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan tuntas dan berkualitas. Dengan tenaga pendidik saat ini berjumlah 13 orang yang seluruhnya berstatus honor kontrak daerah tingkat 1 Provinsi Papua Barat. Dengan rincian 8 orang guru berlatar belakang pendidikan S1 dan 5 orang guru berlatar pendidikan SMA. Dari 8 guru yang berpendidikan S1 terdiri dari 1 orang guru penggerak, 2 orang guru sudah bersertifikat pendidik, dan 3 orang guru tahun ini sedang melaksanakan pendidikan profesi guru. Mohon doa agar guru-guru kami yang sedang melaksanakan sertifikat pendidik bisa lulus dengan baik. Sedangkan 5 orang guru yang berlatar pendidikan SMA sederajat tersebut terdiri dari 1 guru sedang menempuh pendidikan S1, 1 guru penyandang tunanetra, dan 1 guru penyandang tunarungu wicara. Pendanaan, sumber dana pendidikan di SLB Pancakasih Manokwari diperoleh dari bantuan pemerintah berupa BOS reguler dan BOS kinerja. Iuran SPP berdasarkan pilihan orang tua berdasarkan kemampuan, serta bantuan mitra baik secara personal, instansi pemerintah, non-pemerintah, dan organisasi masyarakat. Sarana dan prasarana yang ada di SLB, 16 ruang yang sebagian sudah baik. Ruang tersebut berfungsi sebagai ruang kelas sekaligus juga sebagai ruang keterampilan seperti tata boga, menjahit atau tata busana, IT, handicraft, showroom hasil karya siswa, kriya kayu, tata graha sekaligus aula, kantor, guru TU, perpustakaan, MCK, gudang, garasi, dan sarana penunjang lainnya, yaitu halaman sekolah untuk pemanfaatan upacara maupun olahraga. Memang kelengkapan sarana dan prasarana tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki satuan pendidikan. Selain faktor kekuatan, pada saat ini terdapat hal yang masih menjadi persoalan dan merupakan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya adalah bangunan gedung yang belum seluruhnya aksesibel, ruang keterampilan yang masih jauh dari ideal, dan ruang perpustakaan yang belum memenuhi standar. Kemudian belum tersedianya sarana prasarana penunjang minat bakat yang canggih, ruang ibadah dan ruang terapi khusus serta asrama. Visi, misi, dan tujuan. Visi kami di SLB Pancakasih terwujudnya pelajar yang religius, berakhlak mulia, berprestasi kreatif dan inovatif dalam membentuk lulusan yang mandiri, berkompeten mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan misi dari SLB Pancakasih adalah untuk mewujudkan visi tersebut. 1. Memfasilitasi penyelenggara pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sesuai potensi yang dimiliki secara optimal. 2. Membiasakan pengalaman sikap religius sesuai ajaran agama yang dianut dan kehidupan sehari-hari. 3. Menciptakan lingkungan sekolah yang berharisma, kolaborasi, harmonis, aktif, religius, inovatif, semangat, menyenangkan, dan aman. 4. Menciptakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 5. Mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keterampilan vokasional sebagai bekal hidup mandiri. Adapun untuk mencapai tujuan pendidikan di SLB Pancakasih tersebut diwujudkan melalui tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di dalam struktur kurikulum di SLB Pancakasih mengacu kepada struktur kurikulum yang disesuaikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus.
dengan hambatan intelektual. Untuk peserta didik yang tidak mengalami hambatan intelektual dapat menggunakan kurikulum pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Program-program yang ada di SLB meliputi program intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Intrakurikuler merupakan salah satu kegiatan utama yang berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya. Pengorganisasian yang digunakan di satuan pendidikan mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan mengusung prinsip fleksibilitas, sehingga satuan pendidikan dapat menyesuaikan dengan kondisi dan karakter peserta didik. Penyusunan tersebut meliputi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Bapak Ibu yang kami banggakan, bahwa mata pelajaran seni budaya dan prakarya untuk satuan pendidikan SLB didasarkan pada penekanan kemandirian dan pengembangan keterampilan adaptif peserta didik. Setiap peserta didik dapat memilih satu jenis keterampilan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Yang kedua, terdapat program kebutuhan khusus untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan kondisi keterbatasan indera yang dimilikinya. Program kebutuhan khusus diantaranya: 1. Hambatan penglihatan adalah pengembangan orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Untuk hambatan pendengaran adalah pengembangan komunikasi atau terapi wicara, persepsi bunyi dan irama. Hambatan berpikir adalah pengembangan diri, dan hambatan fisik adalah pengembangan diri dan gerak. Serta autism merupakan pengembangan komunikasi, interaksi sosial atau terapi sosial, dan perilaku atau terapi tingkah laku. Penambahan bahan pembelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan atau kebutuhan akademik sosial budaya dengan menambahkan program pembelajaran individual yang dilakukan sesuai kebutuhan setiap peserta didik. Peserta didik yang tidak mengalami kondisi intelijensi dimungkinkan untuk dapat melanjutkan pendidikan pada sekolah reguler. Selanjutnya, pembelajaran yang dilakukan pada hari Jumat setiap 1 minggu 1 kali yang didampingi oleh guru kelas masing-masing dengan mengintegrasikan program khusus dan program Kespro. Program tersebut bernama Jumber, Jumat Bersih. Sebelum pelaksanaan kegiatan intrakurikuler di atas akan diawali dengan melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sesuai instruksi Menteri Pendidikan, yaitu senam sehat, menyanyikan lagu Indonesia Raya baik oral maupun dengan isyarat, berdoa baik oral maupun dengan isyarat, dan makan sehat bergizi pada jam istirahat. Dimunculkan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah ditentukan tema dan subtema. Kokuler yang dilakukan di SLB Pancakasi Manokwari disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan peserta didik khusus yang ada di satuan pendidikan. Kegiatan ini dilakukan oleh peserta didik untuk menguatkan dan memperdalam atau sebagai pengayaan mata pelajaran yang sudah dipelajari dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk ekstrakurikuler, kami mengembangkan kegiatan ini dengan merancang kegiatan untuk mengembangkan keterampilan siswa. Program ekstrakurikuler diantaranya adalah keterampilan siswa berupa hantaran, tata kecantikan, tata boga, merangkai bunga, pria kayu, membatik, menjahit, kreasi barang bekas, dan teknologi informasi. Sedangkan seni siswa meliputi menyanyi solo, gambar ekspresi, melukis, cipta dan baca puisi, pantomim, menari, dan fashion show. Kemudian di bidang olahraga ada atletik. Di sini ada lari, lompat jauh, lempar turbo,
Kemudian ada bulu tangkis, boce, dan tenis meja. Selain program minat bakat tersebut, masih ada program ekstrakurikuler lainnya yang terintegrasi ke dalam kegiatan pramuka, program khusus, dan program kesehatan reproduksi atau KESPRO dengan nama Peduli, Perlindungan Edukasi Lawan Intimidasi. Program ini bertujuan untuk mencegah tindakan anti-bullying agar tercipta lingkungan yang aman, positif, dan inklusif bagi semua individu, terutama di sekolah dan di lingkungan luar sekolah, sehingga dapat mencegah, mendeteksi, dan menanggapi tindakan bullying serta mempromosikan rasa saling menghormati dan memahami antar individu. Evaluasi terhadap program-program SLB Pancakasih. Kami melakukan beberapa langkah-langkah untuk evaluasi. Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap siswa pada setiap akhir pembelajaran. Yang kedua, melakukan diskusi dan kolaborasi sesama rekan sejawat. 3. Membagikan dokumentasi berupa video-video pendek ataupun foto-foto kegiatan melalui WA grup orang tua. 4. Melakukan laporan kemajuan siswa melalui pertemuan dengan orang tua wali peserta didik di setiap akhir semester, baik secara klasikal maupun individual, yaitu berupa parenting. Tidak ada program yang sempurna. Untuk itu kami selalu berupaya melakukan hal terbaik. Kami selalu terbuka dengan menerima kritik, saran, dan masukan untuk menjadi pertimbangan dalam meningkatkan program-program sekolah. Sehingga pelaksanaan program yang sudah baik akan dipertahankan, yang belum baik akan ditingkatkan, dan yang kurang sesuai akan ditinjau kembali. Pesan dan kesan. Kesan kepada Pancakasih. Kami, guru dan staf SLB Pancakasih, mengucapkan terima kasih kepada para pendiri dan ketua serta pengurus pendidikan Pancakasih yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menjadi bagian dari SLB Pancakasih. Mohon maaf. Dan secara terus-menerus berupaya memperhatikan kesejahteraan kami. Kami bangga menjadi bagian dari keluarga besar SLB Pancakasih, baik dalam kebersamaan suka maupun duka yang telah kami lewati bersama. Berkat kerjasama yang baik antara yayasan, sekolah, pemerintah, dan mitra-mitra sekolah sehingga mampu berkembang dengan potensi-potensi dan prestasi peserta didik yang kita capai. Pesan kepada pemerintah. Sebagai permohonan kami minta yang pertama, menambahkan pengembangan atau mengembangkan pembangunan gedung sekolah di tingkat mengikat kurangnya lahan tersedia. Yang kedua, pembangunan asrama siswa agar dapat memaksimalkan pembinaan minat dan bakat siswa, ruang ibadah, dan ruang terapi khusus. Yang ketiga, memformasikan dan memprioritaskan guru yang ada saat ini menjadi ASN serta menambah kebutuhan guru. Yang keempat, pemberian kesejahteraan guru berupa pemberian insentif selain gaji. Yang kelima, sarana dan prasarana pengembangan minat bakat siswa yang canggih sesuai perkembangan zaman. Yang keenam, yang sangat urgent adalah pengadaan bus sekolah sebagai transportasi antar jemput siswa, mengingat kondisi bus saat ini sudah kurang layak dan kapasitasnya pun sedikit. Demikian laporan yang kami sampaikan. Akhir kata, izinkan saya tutup dengan pantun. SLB ini walaupun terik tetapi tetap kita sabar untuk memperjuangkan jati diri anak-anak kita yang kita cintai. Pada acara peresmian yang bersejarah ini, peresmian
Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Manokwari Provinsi Papua Barat tahun 2025. Hadirin yang saya hormati, anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mungkin kita tadi melihat bahwa semua karakter atau ada yang tadi menyanyi itu memberi kita kesan yang sangat mendalam. Olehnya itu kita tahu bahwa ini semuanya demi kepentingan anak-anak kita yang kita cintai, dan sebentar lagi kita akan meresmikan tempat yang layak untuk mereka menuntut ilmu. Tadi Ketua Panitia sudah menyampaikan bahwa belum ada tempat, dan guru-gurunya juga ini berkebutuhan yang khusus, baik dari segi pembelajaran, segi kesabaran untuk melaksanakan pelayanan kepada anak-anak yang kita cintai. Coba Bapak Ibu lihat ke luar negeri, yang menggunakan kursi roda itu yang diutamakan naik bus. Sebelum kita orang yang lengkap ini naik ke bus, mereka duluan yang ditempatkan di awal. Sekolah luar biasa adalah lembaga pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang menyediakan antara lain lingkungan belajar inklusif, terstruktur, pengembangan potensi optimal dalam aspek akademik, sosial, dan emosional. Suasana di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat telah membuka SLB Negeri Terpadu di Kabupaten Wak-Wak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wandama, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Manokwari. Dari ketujuh kabupaten ini, apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia tadi sudah merupakan hal yang harus diperhatikan. Dan memang ini perlu diagendakan supaya bisa dirancang dan diprogramkan di tahun 2026. Lokasi di mana itu Bapak didik baru tahun ajaran 2025-2026. Dan perlu harus didata dari tiap kabupaten yang belum mencakup dalam data-data Dinas Pendidikan yang ada saat ini. Jenjang lengkap PAUD dan TK LB, SLB dan SMP LB dan SMA LB dan SMA SMK LB dalam satu atap. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terima kasih kepada Yayasan Panca Kasih Manokwari yang telah mengelola pendidikan anak disabilitas selama 20 tahun. Sejak 2005 dan hingga kini, untuk menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Tentu hal yang sangat utama perlu dirancang, bahwa yang perlu diperhatikan dan perlu diajukan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Harus itulah yang direncanakan lebih awal supaya
tua yang bisa diprogramkan. Apalagi pemerintah pusat telah menyampaikan kepada seluruh provinsi bahwa harus ada efisiensi. Sekarang kata mengakhiri sambutan ini, saya berpesan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Mari berbuat baik dengan penuh kepedulian dan keikhlasan kepada mereka. Karena ini adalah anak-anak kita yang memang sudah berkebutuhan khusus dan perlu dibina, perlu disayangi dan diberikan pemahaman. Saya selaku gubernur menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan yang telah memprakarsai dan semua jajaran di yayasan ini supaya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Dengan moto Provinsi Papua Barat, membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Ini semua sudah ada di dalam. Jadi tidak ada yang bisa kita pungkiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat untuk membuka papan selubung dari nama sekolah ini supaya banyak dilihat masyarakat dan diketahui. Hari Senin 28 Juli 2025 secara resmi saya buka dan semua yang menyaksikan ada di Selamat datang di Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Kabupaten Manokwari Provinsi. Izin berkenan kita akan foto bersama. Pimpinan dan para yang menyaksikan langsung di. Jadi semua semangat hari ini ya, semangat untuk belajar. Ini dilihat oleh Bapak Gubernur ya. Oke, kita yel dulu ya. Kita belajar bahasa Inggris hari ini. Yes, I'm ready. Bisa dicoba? Are you ready to study English? Jadi kalau sudah siap,